Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herman Effendi, nomor induk mahasiswa 42500100769, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan ini saya ingin mempersembahkan video praktik pembelajaran UKIN saya di SMP 2 Mai Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran PAI pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya kita diberikan pemahaman sehingga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ketua Kelas Daryl untuk memimpin pembacaan doa. Baik, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daryl yang sudah memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Herman ingin memeriksa kerapihan pakaian kalian terlebih dahulu. Silahkan kalian boleh berdiri, dilihat kerapihan baju dan celananya. Kalau ada yang bajunya masih keluar atau belum rapi, silahkan dirapihkan. Begitupun kalau ada kerudungnya yang belum rapi, boleh dirapihkan terlebih dahulu. Sudah rapi semuanya? Oke, baik, silahkan kalian duduk ke tempat duduk kalian dengan rapi tanpa bicara. Baik anak-anak, Pak Herman akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang Pak Herman panggil namanya, nanti tunjuk tangan dan katakan hadir. Yang pertama, Ahmad Mutakharal Abror, Albi Dwiko, Faidaliana Zahira, Khairunisa, Konita Hafizatu, Anis Adi Saputra, Ahmad Zulfaqor Rizki, Salu Akila, Sugeng Rianto. Oke, baik. Yang tidak hadir hari ini ada 3 anak, yang 1 izin, 2 sakit. Kita doakan yang sakit, teman kita, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, kesembuhan, dan bisa kembali ke sekolah. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah Pak Herman bertanya kabar kalian, Pak Herman melihat ekspresi wajah yang berbeda-beda nih. Coba kalian lihat ke layar yang berada di hadapan kalian. Kalian sesuaikan dengan situasi keadaan kalian saat ini. Di sana ada 6 gambar atau 6 ekspresi emoticon yang bisa kalian rasakan sesuai dengan keadaan kalian hari ini. Sudah bisa merasakan?
Oke, Pak Herman akan bertanya kepada Dava. Kita lihat ekspresi Dava sesuai dengan gambar yang di depan. Yang mana keadaanmu saat ini? Senang. Kenapa Dava senang hari ini? Karena dapat uang tambahan dari ibunya. Wah, ini luar biasa nih. Coba selanjutnya Raski. Nah, ini kayaknya Pak Herman lihat kurang fokus. Kenapa nih? Raski kenapa? Kalau sekarang ekspresinya betul tidak kurang fokus? Kenapa kurang fokus? Karena tidurnya terlarut malam. Wah, ini jadi pelajaran juga buat kalian. Kalau besok hari sekolah, kalau tidak ada kepentingan, kalian tidak boleh tidur terlalu malam. Karena itu akan mengganggu kefokusan kalian dalam belajar dan akan membuat kalian ngantuk ketika berada di sekolah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu yang berjudul Garuda Pancasila untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air. Siap? Hafal lagunya? Oke, silakan bernyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, mudah-mudahan bertambah rasa cinta kita atau rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Baik semuanya, Pak Herman melihat semangat kalian belum sampai 100%. Ini masih ada di angka 95%. Pak Herman ingin mengajak kalian untuk semangatnya ini bertambah menjadi 100%. Mari bersama-sama kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Bisa? Kita melakukan ice breaking tepuk anak soleh. Hafal? Hafal. Oke, bersiap ya. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin ngaji. Dihormati. Cinta Islam. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Nah, ini Pak Herman melihat masih 98%. Kurang 2% lagi biar menjadi 100%. Kita melakukan ice breaking semangat pagi. Siap? Siap. Oke, kalau Pak Herman bilang semangat pagi, kalian jawabnya apa? Pagi, pagi, pagi. Bisa? Luar biasa. Oke, Pak Herman bilang semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kali lagi, baru 99%. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, baik. Udah nyampe 100% nih. Berarti udah siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian lihat tampilan yang berada di layar kalian? Oke, Pak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, Pak Herman ingin bertanya dulu kepada kalian. Silahkan diperhatikan, siapa di antara kalian yang pernah diberikan kepercayaan oleh orang lain atau teman kalian? Coba, kalau Pak Herman tanya, semuanya pernah nggak diberi kepercayaan atau amanah oleh orang lain? Pernah. Oke, yang kedua, bagaimana rasanya kalau kita dibohongi oleh seseorang? Coba dirasa-rasakan oleh kalian, kalau kita dibohongi, bagaimana perasaan kita? Udah tahu jawabannya? Oke, yang pertama, Pak Herman mau bertanya,
siapa di antara kalian yang pernah diberi kepercayaan oleh orang lain atau teman kalian? Coba Pak Herman akan bertanya kepada Rafa. Dan kenapa diberi kepercayaan itu menjaga handphone saat teman negeri? Oke, Rafa pernah diberi kepercayaan oleh temannya ketika temannya ingin izin ke toilet, menitipkan handphonenya kepada Rafa. Pak Herman ingin bertanya lagi kepada siswa yang berada di sini, kira-kira siapa saja di antara kalian yang pernah diberi kepercayaan oleh temannya atau oleh orang lain? Selanjutnya, Pak Herman akan bertanya, coba Ryan, kira-kira Ryan pernah tidak diberi kepercayaan oleh teman atau oleh orang lain? Nah, dalam bentuk apa kepercayaan itu diberikan? Pernah dititipin uang sama teman saya yang lagi futsal, Pak. Oke, berarti Ryan pernah diberikan amanah oleh teman untuk menjaga uangnya ketika temannya sedang berlatih futsal di sekolah. Oke, baik. Itu adalah bentuk amanah yang pernah diterima oleh Rafa, pernah diterima oleh Ryan, yang diberikan oleh temannya atau orang lain. Selanjutnya, yang kedua, Pak Herman akan bertanya bagaimana perasaan kita kalau kita dibohongin sama seseorang. Coba Albi, bagaimana perasaannya kalau Albi dibohongi oleh teman atau oleh orang lain? Sakit, Pak. Sakit. Wah, ini jawaban yang pasti setiap kita sepakat ya. Kalau kita dibohongi oleh orang lain, kita pasti sakit. Coba Anis, kalau kita dibohongi sama orang lain atau oleh teman sendiri, bagaimana perasaannya? Marah, Pak. Marah. Ini juga jawaban yang pasti setiap kita akan marah kalau dibohongin teman ataupun orang lain. Betul? Oke, baik. Berarti pada hari ini kita akan belajar untuk menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Bahwasanya sifat amanah dan jujur ini harus dimiliki oleh setiap muslim karena ini merupakan satu akhlak yang begitu mulia dan setiap kita harus punya jiwa amanah, jiwa jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar kita terbiasa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan dan kita pun terbiasa untuk mengatakan yang sebenarnya atau berkata jujur tanpa berbohong agar tidak menyakiti orang-orang lain. Paham? Oke, sebelum memulai pembelajaran lebih jauh lagi, Pak Herman akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan kalian bisa melihat layar yang berada di depan kalian. Bahwasanya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian amanah dan jujur menurut bahasa dan istilah. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Pak Herman akan menampilkan sebuah video yang bisa nanti kalian petik pelajaran atau ambil hikmahnya dari isi video yang akan Pak Herman tampilkan. Silahkan. Semuanya tertuju ke layar yang berada di depan kalian. Korupsi menyatakan aliran dana dari dugaan korupsi kuota haji bergalir secara berjenjang melalui perantara hingga ke level tertinggi di Kementerian Agama. Itu tadi adalah dua tayangan tentang perilaku amanah dan jujur yang terjadi di masyarakat. Kalian sudah menyimak semuanya? Sudah bisa menangkap isi materi dari video tadi? Pelajaran apa yang sudah bisa kalian dapatkan? Oke, Pak Herman akan bertanya kepada kalian dari dua tayangan yang tadi kalian tonton. Pak Herman ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama, apakah kalian sudah berlaku amanah dan jujur pada hari ini? Gimana? Jawabannya? Sudah? Sudah. Oke, Pak Herman akan bertanya kepada Khairunisa. Kira-kira perilaku amanah dan jujur apa yang sudah Khairunisa kerjakan pada hari ini? Sudah Pak, hari ini saya membayarkan uang ujian yang dititipkan Mama ke sekolah. Hari ini Khairunisa sudah berlaku amanah dengan cara membayarkan uang yang dititipkan orang tuanya, lalu dia serahkan ke sekolah. Nah, maka ini perilaku amanah yang sudah diterapkan. Ini bagus dan ini harus kita tiru. Yang kedua, Pak Herman ingin bertanya kepada Nael.
Kira-kira Nail sudah berlaku sifat amanah atau jujur pada hari ini? Apa yang sudah Nail lakukan? Saya terbiasa jujur ketika ditanya sama orang tua dan guru. Oke, Nail sudah mulai terbiasa berkata jujur. Kalau orang tuanya, ayah atau ibunya bertanya, ataupun bapak ibu guru bertanya ketika berada di sekolah, maka Nail sudah mulai membiasakan diri untuk berkata jujur. Nah, ini hal yang harus kita tiru, hal yang harus kita terapkan juga. Yang kedua, mengapa kita harus punya sifat amanah atau kita harus berlaku jujur dalam kehidupan? Coba Abror. Agar kita disayangi dan dipercayai oleh orang lain. Agar kita disayangi dan dipercaya oleh orang lain. Sepakat tidak semuanya? Sepakat, karena orang yang punya sifat amanah, punya sifat jujur, orang lain akan sayang, akan senang. Dan yang lebih pentingnya adalah orang lain akan percaya kepada kita. Lalu Pak Herman akan bertanya lagi, yang perempuan sekarang perwakilannya. Laira, coba, kira-kira apakah penting kita bersikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Penting Pak, karena itu akhlak kita sebagai seorang muslim. Penting Pak, karena itu akhlak kita sebagai seorang muslim. Sepakat dengan pendapatnya Laira bahwa memiliki sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari itu penting. Kenapa? Karena itu akhlak kita sebagai seorang muslim. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran. Silakan bisa kalian lihat. Pertanyaan pertama, apa itu amanah? Apa itu amanah? Amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan oleh orang lain atau kepada orang lain, yaitu dalam bentuk bisa keamanan, ketentraman, dan dapat dipercaya. Itu namanya amanah. Secara istilah, amanah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap orang lain, atau diri kita sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterima untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu pengertian amanah menurut istilah. Lalu amanah juga berkaitan erat dengan tanggung jawab. Artinya orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Orang yang tidak punya sifat amanah, tidak menjalankan amanah, berarti disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Karena Pak Herman tanya, kita mau disebut orang yang bertanggung jawab atau tidak? Mau disebut orang yang bertanggung jawab, maka berlakulah amanah di dalam kehidupan kita. Apa Pak Herman dalilnya? Silahkan, bisa kalian lihat dalilnya tuh. Allah katakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kata Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Nah, kita diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini agar kita berlaku amanah, menjalankan amanah yang diberikan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan orang lain, dan kita berusaha menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu gambaran daripada orang yang bertanggung jawab terhadap amanah. Dalil keduanya adalah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72, Allah katakan inna aradnal amanata 'ala samawat wal ardi wal jibal. Allah katakan sesungguhnya Allah telah menawarkan yang namanya amanah itu kepada siapa? Yang pertama kepada samawat, yaitu kepada langit. Lalu langit menolak. Allah tawarkan lagi kepada siapa? Wal ardi, kepada bumi. Bumi pun menolak. Yang terakhir Allah tawarkan kepada siapa? Wal jibal, gunung. Gunung pun menolak. Jadi amanah ini tadinya Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Lalu akhirnya amanah itu dipikul oleh yang bernama manusia, yaitu kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Setelah kita melihat daripada dalil amanah yang ada dalam Quran, sekarang kalian lihat di depan ada macam-macam amanah. Ada berapa di situ? Ada 3. Yang pertama amanah kepada Allah, yang kedua amanah kepada manusia, amanah kepada diri sendiri. Yang pertama amanah kepada Allah adalah kita beribadah. Sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk ibadah, maka kita jalankan ibadah itu dengan baik, dengan sempurna, dengan bentuk tanggung jawab yang benar,
maka itu merupakan bentuk amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah kepada manusia, yang setiap kita diberikan amanah kepercayaan oleh orang lain. Umpama sederhana di sini, Daryl diberikan amanah oleh wali kelasnya, oleh teman-temannya menjadi ketua kelas, betul? Maka amanah yang harus Daryl terima adalah bertanggung jawab sebagai ketua kelas yang baik, yang bisa membimbing teman-temannya. Siapa lagi misalnya Sally diberi amanah oleh wali kelasnya berupa bendahara, menjadi bendahara, maka Sally menjadi bendahara yang baik. Bagaimana menjaga uang kas itu dipergunakan sesuai dengan kepentingan untuk kebutuhan kelas. Itu namanya amanah yang diberikan lalu dijalankan sesuai dengan tanggung jawab yang dia lakukan. Lalu yang ketiga, amanah kepada diri sendiri, bahwa setiap kita diciptakan oleh Allah dengan anggota tubuh yang baik, yang sempurna, maka kita jaga anggota tubuh ini agar apa? Pertama, tidak sakit-sakitan. Yang kedua, jangan sampai merusak anggota tubuh daripada tubuh yang kita punya, yang tadinya Allah berikan secara sempurna, lalu kita rusak dengan narkoba, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk amanah yang tidak dijalankan dengan baik oleh manusia. Maka ketika Allah memberikan tubuh yang baik sempurna, kita jaga dengan baik tubuh tersebut, kita jaga dengan baik anggota badan kita agar apa? Amanah yang Allah berikan kita jaga dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya yaitu jujur. Kalau kita lihat di depan, jujur secara bahasa artinya apa? Lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Itu namanya jujur. Kalau secara istilahnya adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatannya itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Itu namanya jujur. Kalau kalian ketika ditanya oleh orang tua, tadi di sekolah belajar apa saja, maka kita sampaikan sesuai dengan fakta yang terjadi di sekolah. Misalnya, oh tadi saya pagi belajar agama, setelah itu saya belajar matematika, lalu istirahat dan lain sebagainya. Lalu orang tua bertanya, uangnya digunakan buat jajan tidak? Buat jajan mah. Itu perkataan yang kita sampaikan ke orang tua dalam bentuk suatu kejujuran. Karena apa? Kita menceritakan kejadian yang sebenarnya sesuai dengan fakta. Selanjutnya, jujur itu adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan dengan sebenar-benarnya, tidak bohong, tidak berkata hal-hal yang menyalahi daripada kejadian atau daripada sesuatu yang terjadi berdasarkan fakta di lapangan. Kalau tadi Pak Herman sampaikan bagaimana berkata jujur, menggunakan uang jajan dengan baik. Nah, salah satu contoh yang tidak baik adalah ketika ditanya tadi jajan atau tidak, lalu kita bilang tidak, padahal kita jajan. Nah, maka itu perkataan yang tidak sesuai dengan fakta. Jujur itu tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebagainya. Sederhananya apa contohnya? Misalnya ketika lagi ulangan, lagi ujian, maka jujur, jangan berlaku curang. Dengan cara apa? Melihat punya orang lain, melihat hasil ujian orang lain. Nah, ini sesuatu yang tidak baik, maka disebutnya jujur itu tidak curang. Lalu ada lagi kata siddiq, dalam bahasa Arab artinya benar. Itu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya sifat siddiq, selalu berkata benar, bahkan punya gelar al-amin, yaitu dapat dipercaya. Dalam yang terakhir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jujur, yang tadi Pak Herman bilang lurus hati, tidak curang, dan kejujuran adalah merupakan kelurusannya hati seseorang dan rasa tulusnya hati seseorang. Paham sampai sini? Paham. Sekarang kita menyimak dalil tentang perintah kita untuk berkata jujur. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi Allah katakan kepada kita orang yang bertakwa agar apa? Agar kita bersama orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang berkata jujur. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Ahzab dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kata Allah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.
perkataan yang jujur, jangan kita terbiasa menyebar hoaks atau berita palsu, berita kebohongan yang akhirnya dapat merugikan orang lain. Baik, sifat amanah, jujur, sudah Pak Herman jelaskan, baik secara bahasa, secara istilah, begitupun dalil-dalilnya. Semuanya sudah paham? Oke, Pak Herman akan membentuk sebuah kelompok. Nanti akan Pak Herman bagikan kelompok agar kalian bisa berdiskusi. Nanti kita akan presentasi dari hasil diskusi kalian, lalu ada bermain peran yang nanti akan Pak Herman berikan kepada kalian, yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, sebelumnya Pak Herman akan membentuk kelompok sesuai dengan barisan di mana kalian duduk. Dimulai dari Rama akan berkelompok sampai ke belakang, sampai dengan Sugeng, kelompok 1, lalu Sally dengan Nael sampai Nael kelompok 2, Daryl sampai dengan Salu kelompok 3, dan Rehan sampai dengan Rafa kelompok 4. Untuk yang belakang, Julius, Atta, dan Naira itu kelompok 5. Paham? Oke, silahkan sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya, membentuk sebuah kelompok. Yang sebelah kanan silahkan dirapatkan ke bagian sebelah pojok, sebelah kiri juga sama. Nah, Daryl dan Sally cukup mundur ke belakang. Oke, dimulai dari sekarang. Yo, silakan. Nah, cukup seperti ini. Oke, betul? Buat seperti grupnya, kelompoknya Sally seperti ini. Nah, cukup, betul. Silakan dibuatnya seperti Sally. Oke, baik semuanya. Kelompok 1 sudah siap. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Pak Herman akan membagikan kepada kalian selembaran LKPD, dan di sini Pak Herman akan menjelaskan aturan mainnya dalam pengerjaan LKPD. Silakan tatapan matanya boleh melihat ke depan. Pertama, di sini nanti kalian ada 4 pertanyaan yang harus kalian diskusikan. 4 pertanyaan yang harus kalian diskusikan dan kalian jawab. Paham? Yang kedua, setelah kalian mendiskusikan dan menjawab 4 pertanyaan ini, kalian membuat sebuah kelompok, sebuah cerita, nanti yang kalian tampilkan lewat sebuah adegan bermain peran. Bisa? Jadi dari kelompok 1 sampai 5 nanti presentasi hasil diskusinya, lalu membuat cerita bermain peran tentang sifat amanah dan jujur. Nanti akan Pak Herman tunjuk setiap kelompok untuk maju presentasi yang pertama, lalu yang kedua bermain peran tentang sifat amanah dan jujur. Paham sampai sini? Oke, Pak Herman beri waktu, nanti kalian kerjakan. Yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Memberikan ide-ide kreatifnya, itu boleh, silahkan. Ya, pertanyaannya yang ini yang harus kalian tanyakan. Nanti setelah diskusi kalian buat sebuah cerita bermain peran. Bagaimana? Siapa yang menulis? Oke, silahkan dikerjakan. Ada yang membantu menulis, ada yang membantu mencari jawaban, berdiskusi, boleh, silahkan. Gimana, bisa? Pak, nanti kita presentasi ke depan ya. Iya, betul. Nanti presentasinya masing-masing kelompok maju ke depan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalau waktu cukup nanti semuanya maju presentasi. Silahkan kalian buat dulu yang menurut teman-teman ini jawabannya apa, ditulis di buku tulis ini. Oke. Silahkan siapa yang mau bertanya, bila ada yang bingung, kurang mengerti, boleh silahkan tanyakan. Oh ya, Daryl, silahkan. Boleh nggak pertanyaan kami berempat bisa dijadiin satu kesimpulan? Oke, boleh nggak hasil jawaban kami berempat ini dijadikan sebuah kesimpulan daripada jawaban yang ditanyakan di LKPD? Jawabannya boleh, silahkan. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 boleh memberikan jawaban yang menurut kalian pahami, lalu boleh diambil satu kesimpulannya sebagai bentuk jawaban dari kelompok kalian. Itu boleh, silakan dibuat seperti itu agar memudahkan dan agar semua teman-teman memberikan pendapatnya atau hasil pemikirannya yang mereka pahami. Silakan, boleh. Baik, sudah selesai semua? Sudah? Oke. Kalau sudah, Pak Herman akan meminta masing-masing kelompok untuk maju ke depan presentasi untuk memaparkan pertama hasil diskusinya
Yang kedua nanti Pak Herman pilih kelompok berapa untuk bermain peran. Oke? Jadi walaupun kalian sudah membuat hasil diskusi, sudah membuat cerita bermain peran, nanti Pak Herman akan minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Mudah-mudahan waktu kita hari ini cukup. Siap semuanya? Oke, Pak Herman minta kelompok 3. Kelompoknya Daryl, Khairunisa, Salu, dan Dava untuk maju mempresentasikan 4 pertanyaan tadi dari hasil diskusi yang sudah mereka diskusikan. Oke, baik, silakan. Kelompok 4 boleh maju ke depan. Siapa yang akan membacakan pertanyaannya? Oke, silakan. Daryl yang menjawab berarti. Pertanyaan pertama, apa arti amanah yang kalian ketahui? Amanah artinya dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, serta menjaga sesuatu sesuai kepercayaan yang diterima. 2. Apa arti jujur yang kalian ketahui? Arti jujur artinya berkata dan berbuat sesuai kenyataan, tidak berbohong dan tidak menipu. Oke, baik. Itu pertanyaan pertama dan kedua sudah berhasil dijawab, yang dimana jawaban ini hasil diskusi daripada kelompok Daryl. Yang ketiga pertanyaannya, Mengapa sifat amanah dan jujur penting bagi kehidupan manusia? oke, jawabannya. Karena sifat amanah dari jujur membuat seorang dipercaya orang lain, menciptakan hubungan yang baik, serta menumbuhkan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Oke, selanjutnya. 4. Sebutkan contoh perilaku amanah dan jujur di sekolah dan di rumah. Di sekolah, mengerjakan ujian tanpa menyontek, mengembalikan barang teman yang dibutuhkan, dan menjalankan tugas tiket dengan baik. Di rumah, membantu orang tua tanpa disuruh, berkata jujur jika melakukan kesalahan, dan menjaga rahasia keluarga. Oke, baik. Beri aplaus buat kelompok 3, kelompok Daryl dan teman-teman. Sekarang Pak Herman minta kelompok 4 untuk bermain peran. Nah, bermain peran tentang sifat amanah. Oke, tadi kan sudah Pak Herman jelaskan tuh amanah itu apa dan seperti apa. Nah, kalian buat cerita sifat amanah. Silahkan kelompok 4, Rehan dan teman-temannya boleh maju ke depan untuk memperagakan sebuah cerita tentang sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Boleh, silakan. Aduh, gue mulai cok. Ini pakai dong. Mumpung nggak ada orangnya, kita baca aja HP-nya. Nggak boleh. Kita nggak amanah loh sama orangnya. Udah, nggak apa-apa. Nggak boleh. Aku maksud kayak udah mau. Ini apa udah nitipin HP? Iya, sama-sama. Mungkin segitu saja drama singkat dari kami mengenai sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok Rehan. Silakan boleh duduk kembali. Baik, semuanya perhatikan. Jadi tadi kelompok Rehan menceritakan sebuah cerita tentang sifat amanah, yang dimana Rehan ini bersama teman-temannya sedang berjalan, lalu ada salah satu anggota temannya yang sakit perut, lalu menitipkan handphonenya kepada Rehan agar dijaga dengan baik. Nah, walaupun Rehan menerima hasutan daripada kawannya yang bernama Abror untuk membajak handphonenya nih, kebetulan orangnya sedang tidak ada, tapi karena Rehan punya sifat amanah, maka dia tidak berani melakukan itu. Dan ini harus kita tiru, kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa ketika amanah itu datang pada diri kita, dipercaya oleh orang lain, maka kita jaga kepercayaan itu dengan baik. Baik, selanjutnya kelompok 2. Nah, Sally, Pak Herman minta perwakilan kelompok 2. Silahkan, boleh semuanya, nggak apa-apa, maju ke depan, bermain peran, menampilkan sebuah cerita. Kalau tadi sifat amanah sudah dilakukan oleh kelompoknya Rehan, sifat jujur, silakan kalian boleh maju ke depan. Mas mau beli air? Berapa TV? Boleh satu ya. Makasih. Kembaliannya lebih. Enggak usah, udah lumayan. Tuh nggak jujur minta balikin aja. Ya udah, kita balikin aja. Mas, ini kembaliannya lebih. Makasih ya. Makasih.
Demikian presentasi dari kami. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, silakan boleh duduk kembali. Nah, ini pentingnya kita punya sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih itu yang bukan hak kita dalam hak kepemilikan uang. Kalau memang bukan hak kita, kita sampaikan kepada orang yang lebih berhak, dan kita berani menyampaikan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan fakta. Jangan sampai karena adanya kesempatan akhirnya kita berkata tidak jujur, kita berlaku bohong, dan akhirnya bukan hanya merugikan diri kita tapi merugikan orang banyak. Sepakat? Oke, baik. Pak Herman mengucapkan terima kasih atas presentasi yang sudah ditampilkan oleh kelompok 2, 3, dan 4. Oke, baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok yang sudah maju memaparkan hasil diskusinya dan mencoba bermain peran menampilkan sebuah cerita dalam kehidupan kita sehari-hari tentang perilaku amanah dan perilaku jujur. Betapa pentingnya perilaku amanah dan jujur ini dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain dan orang yang bisa bertanggung jawab dalam menerima amanah yang diberikan oleh orang lain kepada kita, dan kita berusaha menampilkan perkataan yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Maka dimulai dari hari ini, mulailah kita menjalankan amanah dengan baik. Contoh sederhananya, mulailah kita menjalankan misalnya menjadi petugas piket, lalu menjadi ketua kelas yang baik, menjadi bendahara yang dapat dipercaya menjaga keuangan uang kas kelas. Begitupun mulailah kita berani menampilkan perkataan jujur, berani berkata benar di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menyampaikan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang berbau kebohongan atau berbau sebuah berita yang informasinya belum jelas. Agar apa? Agar kita tidak disebut sebagai orang yang pembohong dan kita dianggap oleh orang lain punya perkataan yang tidak baik. Baik, setelah ini Pak Herman akan bertanya kepada kalian sebuah tindakan nyata apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Herman akan bertanya kepada kelompok 1, perwakilannya Rama, kira-kira tindak nyata apa yang sudah mulai bisa Rama lakukan tentang sifat amanah dan jujur dalam kehidupan? Menjalankan amanah sebagai petugas piket sesuai dengan jadwal, Pak. Oke, Rama ingin menjalankan petugas piket sesuai dengan jadwal. Nah, ini berarti amanah yang baik. Kalau dia dapat tugas piket, maka dia jalankan tugas piket itu dengan bentuk tanggung jawab, bukan malah lari dari tanggung jawab. Yang kedua, Pak Herman ingin bertanya tindak nyata apa lagi nih yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan. Coba Rehan. Saya mengembalikan uang yang terjatuh kepada pemiliknya, Pak. Rehan mulai menerapkan tindak nyata sifat jujur, yaitu kalau nanti menemukan uang yang terjatuh akan dikembalikan kepada pemiliknya. Berapa banyak orang yang ketika praktek di lapangan atau di masyarakat menemukan uang yang terjatuh, menemukan barang yang terjatuh, itu tidak langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Berapa banyak orang justru mengambilnya lalu menggunakannya untuk hal yang tidak baik. Setelah kalian sudah memahami tentang tindak nyata yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita tekankan pada diri kita agar kita punya sifat amanah, sifat jujur dalam kehidupan kita. Kita menjalankan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab, dan kita berusaha sebisa mungkin untuk berkata benar. Jangan sampai menyembunyikan sesuatu yang benar-benar terjadi, akhirnya menimbulkan kita untuk berkata bohong atau berkata yang tidak baik. Kenapa? Karena cerminan orang yang amanah, orang yang jujur akan membentuk jati dirinya menjadi seorang pribadi muslim yang sempurna. Mari bersama-sama kita buat sebuah komitmen pribadi antara kita masing-masing. Agar apa? Agar kita menjalankan komitmen untuk senantiasa menjalankan sifat amanah dan menjalankan sifat jujur. Bisa? Bisa? Oke, ikutin Pak Herman. Saya tidak akan menyontek lagi saat ujian. Dan saya akan menjalankan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Baik, silahkan kalian bisa melihat
tampilan gambar yang berada di layar. Nah, ini perkataan daripada Bung Hatta. Kurang cerdas itu dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Tapi yang berbahaya itu adalah kalau tidak jujur. Kenapa? Karena itu sulit diperbaiki. Karena itu merupakan jati diri. Jadi kalau orang sudah terbiasa berbohong, maka dia akan mudah untuk berbohong dengan kebohongan selanjutnya. Tapi kalau orang terbiasa untuk berkata jujur, maka akan sulit dirinya untuk membohongi orang lain. Baik, mari bersama-sama kita menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, bahwasanya penting setiap kita punya sifat amanah dan jujur dalam diri kita agar terbentuknya jati diri yang baik, jati diri yang sesuai dengan karakter baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan kepada kita sebuah contoh teladan yang baik, bagaimana Nabi menjalankan amanah dengan baik dan bagaimana Nabi selalu berkata jujur, berkata yang benar, sehingga baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat siddiq, yaitu selalu berkata benar dalam setiap perkataannya, dan Nabi Muhammad punya gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Kenapa? Karena punya sifat atau jiwa amanah dalam dirinya, yaitu di dalam diri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting buat kita selaku umat Nabi untuk mencontoh, meniru teladan yang mulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk senantiasa menjadikan diri kita memiliki nilai integritas sebagai pribadi seorang muslim yang punya sifat amanah dan sifat jujur di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk menjalankan sifat amanah dan untuk berkata jujur di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Herman, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Herman ingin bertanya kepada kalian tentang pembelajaran yang sudah kita fahami, atau yang belum paham, silakan boleh bertanya kepada Pak Herman. Oke, silakan Daryl. Apa yang harus kita lakukan jika melihat orang yang tidak amanah dan tidak jujur? Oke, apa yang harus kita lakuin kalau kita melihat orang atau melihat teman tidak amanah dan tidak jujur? Jawaban pertama, kita nasihati, kita beritahu bahwa tidak berlaku amanah, tidak berkata jujur, itu cerminan orang yang tidak baik, cerminan perilaku yang tercela. Jadi kita nasihati. Lalu yang kedua, kita beri motivasi agar dia terbiasa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa tanggung jawab yang sempurna. Kita beri motivasi ini. Lalu kita beri motivasi lagi bahwa berkata jujur itu akhlak yang mulia. Berkata jujur itu nanti akan dapat ridho Allah, akan dapat cintanya Allah, dan tentunya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, itu jadikan pelajaran buat kita bahwa perilaku tersebut jangan kita ikuti, perilaku tersebut jangan kita tiru. Kenapa? Karena itu merupakan akhlak yang tidak baik. Setiap kita punya kewajiban untuk menjauhi perbuatan yang tercela. Faham, Daryl? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada, Pak Herman ingin bertanya kepada kalian tentang perasaan kalian setelah kita belajar dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Bagaimana perasaan kalian belajar PAI di dalam kelas ini, terutama hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Pak Herman akan bertanya ke kelompok 1. Sugeng, bagaimana perasaan kamu atas pembelajaran pada pagi hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Lanjut, Daryl, bagaimana perasaan atas pembelajaran pada pagi hari ini? Sangat asik dan tidak membosankan. Sangat asik dan tidak membosankan. Baik, semuanya mohon perhatiannya ke depan. Terima kasih atas refleksi perasaan kalian atas pembelajaran yang Pak Herman ajarkan pada pagi hari ini. Tentunya Pak Herman mengajak kepada kalian agar senantiasa kita berlaku amanah dalam kehidupan kita, lalu kita berkata jujur dalam kehidupan kita, agar kita dipandang oleh orang lain sebagai orang yang punya akhlak yang baik, dan tentunya kita dapat penilaian yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pembelajaran kita cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mari bersama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diangkat kedua tangannya. Diangkat, digeser ke kanan kiri. Dadah Pak Herman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.